Halo, apa kabar Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi kehidupan kamu di bulan Juli. Sekali lagi ini tidak semua harus resonate, karena energi Scorpio banyak banget dan hanya sebagian yang masuk ke aku. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Samurai Rising dan Venus. Dan untuk energinya ini bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang memang yang akan kalian hadapi. Jadi ini bisa sudah terjadi pada kamu, atau yang saat ini sudah terjadi, atau yang akan terjadi. Oke? Calling your soulmate. Kelihatan banget kalau kalian sedang terpisah jarak, terpisah jarak ya, atau yang saat ini lagi jauh sama pasangan kamu, atau ini tentang gebetan kamu, atau ini kamu lagi menunggu seseorang. Aduh, banyak banget deh kalau ngomong masalah calling in your soulmate ini sendiri ya. Oke, kayaknya sebagian dari Scorpio juga menginginkan, atau kamu. Jadi ini energinya bisa kamu atau si dia ya. Oke, berharap untuk bisa bertemu, bisa juga. Oke, kita cek dulu di sini. Karir dan keuangan. Oke, yang ini aku tarik dulu energi karir dan keuangan Scorpio ya, bulan Juli. New home. New home. New home ini bisa dengan hadirnya new beginning, atau di sini kamu akan mengalami yang namanya suatu perubahan dalam kehidupan kamu ya. Oke. Atau posisi yang baru. Kamu lagi di posisi yang baru, atau suasana baru, energi baru. Nah, ini banyak banget nih. Atau bisa saja ini juga pasangan baru. Ya, bisa juga loh. Siapa tahu, karena di sini aku lihat ada calling your soulmate. Di sini bisa juga karena aku tarik energi di keuangan ataupun karir, ini bisa jadi energi asmara kamu, oke? Kemarin itu kalau ada yang kayak lama gitu, kamu bisa skip ya kalau aku kocokin kartu, karena memang di sini karena aku nunggu aku lagi memang srek baru aku bisa buka. Kalau hanya setengah-setengah kayaknya sama aja bohong ya di sini. Kayak menunggu, nggak tahu di sini, atau saat ini kamu lagi situasi menggantung, tergantung, atau kamu sedang menunggu sesuatu, atau di sini karena ini juga bisa tentang perubahan pola pikir. Nah, aku nggak tahu dari sudut pandang ya. Oke, karena orang dia kayak menggantung di sini, dia itu kayak berusaha untuk orang apa, nggak tahu nih, kamu atau seseorang ini kayak berusaha untuk melihat kamu dari sudut pandang yang berbeda. Nah itu ya, nih dia di balik, kamu nggak. Nah seperti itu ya. Makanya itu, jadi bisa diartikan orang ini sedang bingung, atau kamu yang bingung, intinya seperti itu. Oke. The High Priestess. Sih, ya kan? Bingung kan? Ada Seven Sword. Queen Sword. The Wheel. S-word. Waduh. Ada apa ini Scorpio? Kamu bermain dengan pikiran kamu, karena di sini juga aku lihat tentang pola pikir ya. Bermain dengan pikiran di sini. Pikiran, perasaan yang membuat kamu bingung ini kayaknya. Ten Pentacle. X-word. Nih sama ya. Oh, enggak ding. Beda. Bukan Six Sword. Sorry. Eight of Pentacle. Oke. Pentacle, Knight of Pentacle. Oke. Kalau masalah Pentacle ini kayaknya untuk kalian ini kayaknya cukup bagus saja ya kalau aku lihat di sini, karena aku lihat ada Ten of Pentacle, ada Eight of Pentacle. Oke. Ngomong masalah situasi dan kondisi saat ini kayaknya memang kamu lagi bagus aja sih ya. Mungkin di sini aku lihat ada Knight of Pentacle apalagi. Nah, ya
saat ini Scorpio sedang berjuang untuk bisa menjadi lebih baik dalam segi finansial kamu. Nah, di sini aku lihat dengan hadirnya Ten of Pentacles ini lagi, ini aku lihat ada suatu kestabilan dalam ekonomi kamu, ya. Di sini kamu bisa lebih baik lagi intinya gitu, sehingga kamu bisa melakukan apapun yang bisa kamu mau di sini di bulan Juli. Jadi ini kayaknya bulan Juli intinya kamu Scorpio bagus dalam hal keuangan kamu. Nah, ya. Ini sampai aku tidak bertemu yang namanya once. Semoga saja baik-baik saja ya untuk once-nya di sini, nggak ada usaha ataupun karir kamu. Tapi intinya di sini ya apapun yang terjadi, ingat ini baik-baik ya. Karena aku lihat ada the High Priestess dan ada the Wheel. Ini bisa menunjukkan tentang keberuntungan, ya, keberuntungan entah itu dari segi finansial kamu yang ini kayaknya bagus juga ya. Atau dari segi apapun, tapi di sini intinya untuk Scorpio, kamu harus lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan sebelum kamu bicara, sebelum kamu berpikir, sebelum kamu memutuskan sesuatu ini kamu pikir dulu baik enggaknya buat kamu. Jangan terburu-buru. Nah, ini ya, apapun itu yang menjadi masalah kamu saat ini, entah itu asmara, karir, keuangan, intinya kalau kamu menginginkan sesuatu jangan gegabah dulu. Nah, intinya kayak gitu. Dipikirkan dulu masak-masak. Nah, ya. Bukan dimasak, enggak, tapi memang benar-benar secara matang ya. Kamu pikirkan dulu secara matang. Terkadang kamu memang ada keinginan banget ya, keinginan banget, tapi belum tentu apa yang menjadi keinginan kamu tuh kedepannya juga baik buat kamu. Intinya seperti itu. Jadi ini intinya untuk Scorpio, dalam hal apapun kamu harus bisa berpikir lebih matang-matang lagi. Jangan gegabah untuk memberikan sesuatu, entah itu perasaan kamu, entah itu waktu kamu, entah itu keuangan kamu. Ininya ya, berarti intinya kamu harus berhati-hati. Karena the Wheel of Fortune ini sendiri, kalau kamu bisa berhati-hati, maka keuntungan yang akan berpihak kepada kamu. Kalau kamu tidak berhati-hati, maka kerugian yang akan kamu dapatkan. Intinya seperti itu ya. Apalagi ini masalah keuangan. Bisa saja ini keuangan, atau bisa saja ini adalah karir kamu atau asmara kamu. Aku lanjut. Jadi di sini kalau aku lihat once ini sendiri memang tidak ada ya. Aku harap tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Nah, ini sekali lagi Scorpio tidak semua masuk ke aku. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat readingan di sini memang masalah pekerjaan tidak terlalu signifikan berpengaruh dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Ya, yang sangat berpengaruh di sini kalau aku lihat memang di pentacle kamu. Nah, pentacle kenapa? Karena di sini aku lihat lebih baik lagi ya untuk pentacle-nya. Tetapi di sini aku ngomong masalah asmara. Sesungguhnya di sini yang paling berpengaruh dalam kehidupan kamu adalah pikiran kamu. Nah, kenapa? Apakah ada hubungannya dengan asmara kamu? Ya, aku nggak tahu. Tetapi di sini aku lihat ada Seven Sword. Nah, mau tahu artinya Seven Sword? Ada seseorang mungkin hanya mengambil keuntungan dari kamu. Nah, mendekati kamu karena mungkin ada sesuatu. Nah, ada apa ya, ada maunya sama kamu. Nah, entah itu teman kamu, gebetan kamu, pacar kamu, atau siapapun di sini ya. Ada seseorang yang akan melakukan suatu hal yang gak baik buat kamu. Jadi hal yang gak baik ini sendiri bukan harus tentang keuangan, tetapi bisa saja dia itu deket sama kamu itu karena maunya. Nah, maunya ini banyak banget ya kan. Kalau ada maunya aja deket sama kamu. Kalau udah nggak ada maunya ya udah pergi aja gitu ya. Kalau ngomong masalah Seven Sword ini sendiri, kalau aku lihat ya mungkin intinya itu, nah ya kan harus berhati-hati. Karena kemungkinan orang ini bisa baik buat kamu atau tidak. Untuk asmara, lihat di sini ada Knight of Pentacles. Mungkin saja orang ini bisa kamu andalkan di awalnya, tapi bisa saja akhirnya dia akan berujung yang tidak baik buat kamu. Ingat ya, ini sekali lagi mungkin teman-teman sudah pernah mengalami ini atau tidak. Oke, di sini aku lihat dengan hadirnya Queen of Swords ini sendiri akhirnya apa? Keinginan kebulatan hati kamu untuk cut aja, karena udah tahu kamu nggak baik buat kamu untuk diteruskan, ya. Nah, yang ada apa? Di sini aku lihat ada the Wheel. The Wheel di sini. The Wheel ini adalah suatu kehidupan kamu di mana kamu harus tahu, ya. Ada suatu gejolak dalam kehidupan kamu, asmara kamu mungkin juga, atau kamu terhadap seseorang di sini. Ya. Dengan hadirnya the Wheel ini sendiri kalau aku lihat seperti roda ini berputar. Ya. Berputar. Ini bisa berpihak kamu atau tidak berpihak sama kamu. Intinya itu.
ya. Tetapi di sini di situasi seperti ini memang mau tidak mau kamu harus melakukan ini, ya. Mau tidak mau. Aku lihat di sini kamu bingung dalam keputusan, bingung dalam memutuskan sesuatu. Bisa saja di sini kamu bingung apakah dia yang bingung sama kamu, apa kamu yang bingung sama dia. Karena takut, bisa saja di sini aku lihat kamu ketakutan sendiri, ya. Bisa saja di sini aku lihat ya ada beberapa masalah di Scorpio dalam asmara kamu. Bisa saja orang ini memang tidak baik buat kamu, ya. Sehingga di sini kamu berusaha untuk pisah dari dia, atau dia yang pisah dari kamu, aku nggak ngerti. Tetapi dengan berjalannya waktu, di sini aku lihat ada Ace of Swords. Memang ini bukan yang kamu inginkan, tapi mau tidak mau demi kebaikan kamu di sini, ya. Tetapi kamu ke-trapping juga di sini, kamu terjerat di sini dengan pikiran dan perasaan kamu. Makanya kamu bingung di sini, ya. Ada semacam kamu kebimbangan di sini. Padahal yang kamu inginkan adalah sosok ini bisa menjadi yang terbaik buat kamu. Nah, ternyata ini lagi masalahnya. Oke. Maaf ya teman-teman, di sini kalau aku lihat ada Nine of Wands di sini itu kayak udah lepas dia dari kamu, tapi tiba-tiba dia balik lagi sama kamu. Nah, bingung kamu. Ya. Mungkin karena dia dulu pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu sih di sini, ya. Ini kayaknya kabar mantan ini. Tapi kemungkinan dia akan datang lagi sama kamu, ya. Nah, di sini membuat kamu tuh kayak bingung, jujur. Ya, bikin kamu bingung. Kalau ini masalah mantan kamu, tetapi kalau ini adalah seseorang yang berusaha mendekati kamu, di sini kamu memang ada semacam berusaha untuk berpikir lagi, intinya gitu. Orang ini baik nggak buat kamu? Karena kemungkinan saja orang ini datang dan pergi begitu aja tanpa, nah, ya, on off. Kalau ada kayaknya kamu mungkin saja kalau kamu ini punya kepekaan yang cukup tinggi, bisa saja orang ini datang di saat dia butuh. Kalau nggak butuh ya udah dia pergi aja, ya. Atau di saat orang ini lagi ada masalah dia pergi meninggalkan kamu. Nah, kalau masalahnya udah selesai dia datang sama kamu, ya. Entah kamu yang lagi ada masalah dia pergi, pas masalah kamu selesai dia datang. Sekali lagi ini energinya bisa terbalik, bisa kamu yang seperti ini atau dia yang seperti ini, ya. Di sini kalau aku lihat, makanya di sini akhirnya salah satu dari kamu oke, fix, kita putus, ya. Atau belum putus, di sini ada keinginan salah satunya itu pinginnya putus tapi nggak bisa, bingung karena, nah, bingung antara cinta dan logika dia masuk di sini. Berharap sih di sini ya, aku nggak tahu apakah benar ini untuk Scorpio. Padahal ini sudah kayaknya nggak baik buat kamu, tapi kamu nggak bisa melepaskan dia. Kamu masih berharap untuk bisa bertemu dengan dia, ya. Apakah benar seperti itu? Di sini kalau ngomong masalah your prayer information eventually help bring you together, berharap kamu masih bisa bertemu dengan dia dan berharap kamu masih bisa. Nah, ini, tapi bisa juga ini banyak banget ya. Banyak banget. Entah itu ngomong masalah Seven Sword, ada Knight Sword, ada Knight Pentacle, ada The Hangman, ada Calling Your Soulmate. Ini sendiri kayak gimana ya, bagi yang jomblo terutama, kamu yang selalu gagal dalam, nah ini ya, selalu gagal dalam hubungan. Di sini kamu masih menunggu seseorang yang baik buat kamu. Siapa tahu di sini kamu bisa, nah ada lelaki ya, lelaki ini intinya tuh siapa tahu ada suatu keberuntungan kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik buat kamu di sini. Tetapi ingatlah di sini kalau aku lihat dengan hadinya Eight of Swords ini sendiri, kamu selalu ke-trapping dengan orang-orang yang sama terus, ya. Kenapa sih aku selalu bertemu dengan orang-orang yang sama terus? Kenapa sih? Nah, ya di sini pasti ada sesuatu hikmah di balik ini. Makanya kita kadang itu butuh yang namanya pencerahan diri, ya, butuh yang namanya berkontemplasi. Mungkin ada sesuatu dari diri kita yang harus kita benahi. Intinya seperti itu. Di sini ngomong masalah The High Priestess ini sendiri, ingatlah untuk teman-teman ya, dalam segala sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berpikir sesuatu, sebelum kita menempatkan sesuatu perasaan kita terhadap seseorang, kita cerna dulu, kita pahami dulu orang ini bagaimana, baik tidak urusan ini terhadap kita, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini aku lihat intinya kehidupan kamu di bulan Juli ini untuk asmara kamu bisa baik, bisa tidak untuk kamu, tergantung gimana kamu, nah ya, berpikir di sini. Karena aku lihat kamu ke-trapping dengan pikiran kamu, dengan perasaan kamu bingung, kamu bimbang,
ya. Kamu lagi tidak kayak seolah-olah kamu ingin keluar dari situasi ini tapi kamu nggak bisa nih. Atau saat ini memang hubungan kalian ini menggantung karena apa? Di saat ada masalah dia pergi tiba-tiba, ya. Sehingga kamu di sini kayak berpikir secara ekstra, atau bisa saja ini adalah orang itu, ya, melakukan suatu tindakan nggak dipikir dulu, ya, sehingga dia kayak mau lari aja dari semua masalah di sini. Ini yang bikin kamu bingung, bimbang, ya. Kamu nggak ngerti harus kayak gimana, apakah aku harus melepas atau tidak. Hadir Queen of Swords, hadir The Wheel of Fortune ini sendiri bikin kamu tuh kayak bimbang, ya. Tapi di sini aku ngomong masalah Ace of Swords itu kayak bukan ini yang diinginkan kamu, ya. Bukan ini yang diinginkan kamu. Makanya di sini aku lihat kamu masih bingung, nggak tahu mau keluar dari situasi ini kayak susah. Oke? Jadi itu untuk Scorpio, ya. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke? See you next time.